Oh, Islam ya? Ya, Bu, begini Bu, cuma mau sampaikan bahwa kenapa orang-orang Oten itu rata-rata keras kepala, bego, keras, nggak ada dasar. Kan udah kita bilang tadi Bang di awal. Mirip apa tadi? Mirip apa? Babi. Ya itu udah ngapain ditanya lagi, Bang? Ya, diturunin aja Mbak. Jangan lama-lama Bang Pablo, udah ada Oten, kita nunggu Oten lama. Jangan lama-lama ya, udah ada Oten di samping. Oke, Soalnya kita oke. nungguin Oten lama Bang. Ya, ya dibawa dulu ya Bang Pablo ya, dibawa dulu ya. Ya, Soalnya nungguin Ya. Oten lama, ini udah ada Pong. halo, selamat pagi Bang Faruk. Ya pagi Dinda Pong. Ya, aku Dinda, Dinda. Silakan ditanggapi Dinda. masa lucu juga ini, masalah babi ini. Iya, saya tanyakan gini Dinda, coba silakan ditanggapi. Coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus ya itu menganjurkan kalian tentang tata cara bercebok. Ada enggak acuan dari Yesus menerapkan kepada kalian untuk cebok setelah buang air kecil maupun air besar? Ada enggak? Nah, itu saya tidak terlalu paham itu Bang Enggak, Faruk. yang saya tanyakan ada atau tidak gitu loh. Iya, karena saya nggak paham makanya saya nggak berani jawab Bang Iya, Faruk. karena kamu tidak paham, berarti dalam ketidakpahamanmu mengarah pada jawaban tidak ada kan? Saya nggak tahu saya. Nah, karena kamu tidak Artinya gini, tahu, saya- ya karena kamu Saya tidak ini sebenarnya Dengan saya ini Dinda, tertarik. Saya Iya, Dinda. tertarik dengan Islam juga. Aku Ya Dinda, Dinda, sebenarnya gini, tertarik. ya Dinda, gini Dinda, karena kamu tidak tahu, kita anggap kamu tidak menjawab ya. Oh, iya Kak. Oke. Karena aku ini sebenarnya gini loh. Aku ini kan Kristen apa? Bawaan orang tua kan. Mm-mm. Nah, aku sebenarnya itu sudah sering mengikuti Bang Faruk. Aku ya gimana antara bimbang juga mau menetap atau gimana gitu. Nah, saya mau minta pencerahan gini loh Bang Faruk. Masalah makanan kan. Ya mungkin kalau di Kristen itu ya mungkin saudara-saudara kita di Muslim itu makanan babi itu kalau kita makan tuh haram kan? Sangat-sangat haram gitu. Nah, saya mau pertanyakan karena di dalam Imamat 11 itu saya sih cuma hafal-hafal ini aja. Bina hewan yang berkuku bermama biak tetapi tidak berkuku belah itu haram Berkuku juga belah. kan? Ya, berkuku belah. Nah, babi kan berkuku belah tetapi tidak memama biak kan? Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau unta itu gimana anunya itu? Karena ada juga di dalam Imamat 11 itu unta itu berkuku memama biak tetapi berkuku tunggal, berarti itu kan haram. Kenapa Oke. saudara-saudara kita di sana makan gitu? Oke, sekarang kita kaji pelan-pelan ya. Ya, Kitab ya. Imamat. Saya ingin minta pencerahan gitu. Ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan nih. Kitab Imamat adalah sebuah ketetapan hukum yang diturunkan untuk Bani Yakub atau untuk seluruh manusia. Iya, iya. Jawabnya Bani Yakub. untuk Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Iya, iya. Ini datanya ya. Ulangan 33 nomor 4. Nih, kebuka datanya. Jadi nggak ada korelasinya hukum dan juga perintah dan larangan di situ dengan Islam nggak ada. Karena itu bukan kitab kami. Itu untuk Bani Yakub, itu untuk Bani Israel. Itu syariat untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Karena bukan untuk seluruh manusia dikatakan. Di sini jelas dikatakan kan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat, ya, termasuk kitab Ulangan tadi ya, kepada kita suatu milik ya, bagi jemaah Yakub. Cair dong, thank you Ya, Bang. bagi jemaah Yakub, bukan untuk seluruh manusia. Sekarang ya, saya tanya ke Dinda Pom, apakah kamu beriman kepada semua yang tertulis di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau itu ya pasti saya imani gitu. Artinya Imani, kalau oke. memang Sekarang kita buka ya, Yesaya 66 nomor 17. Beriman katanya tadi teman-teman ya. Yesaya 66 17. Ini kitab lain ya, bukan kitab kami nih. Nah, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan.
Ini Biblemu mengatakan pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan itu akan dimusnahkan. Akan dimusnahkan. Jelas dari segi hukum larangan keras terhadap makan babi. Kenapa kalian makan babi? Oh gitu ya. Oh Nah. gitu. Terus kenapa umat muslim juga makan onta gitu, Bang? Nah, Kan itu haram juga kan? kan saya udah jelaskan Dinda. Saya jelaskan tadi kan dari ulangan 33 nomor 4. Ya, kitab Kejadian Keluaran Ulangan Bilangan Imamat itu kan bahagian dari Torah. Di mana dalam Artinya- bilangan di mana dalam ulangan 33 artinya nomor kafaru. 4, Iya, iya. Heeh. di dalam ulangan 33 nomor 4, segala hukum di dalam Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Oh, Bukan berarti untuk seluruh umat manusia gitu loh. Jadi kalau ada larangan di situ, larangan itu bukan untuk kami, itu untuk Bani Yakub. Karena memang Bani Israel banyak larangannya mereka. Tapi syariat itu atau larangan yang disebut dengan syariat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Tapi Quran mengklaim dirinya untuk seluruh umat manusia. Dalilnya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini datanya, ya. Untuk seluruh umat manusia. Jadi kami tidak mengikuti hukumnya Musa, enggak. Kami punya hukum sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. oh, berarti hukumnya Musa itu lebih tinggi Muhammad ya? Oh ya pasti. Pasti. Dalilnya mana? Ini kebuka Oh lagi iya nih. ya. Ini pasti. Dalilnya mana? Al-Maidah. Nih. Tapi Bang Faruk juga Al-Maidah. mengatakan Tunggu bahwa tidak. Musa adalah nabi ya. Al-Maidah Ya, ya. 48. Pasti. Quran itu hukumnya lebih tinggi daripada kitab-kitab terdahulu. Nih. Iya. Nih. Kok kebalik ini? Tapi gini, Bang Faruk, saya Lah dulu, aku jelaskan. Iya. Udah buka data aku ini. Enggak, ini aku mau ikut ini Al-Maidah sebenarnya. 48 ya. Ini. Ya, Quran itu hakim terhadap kitab terdahulu. Guru dia. Gitu loh. Pembenar dia. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, ya, acuan kebenaran terhadapnya. Acuan loh. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami biarkan, panjang ini penjelasan ini nih. Biarkan aturan di jalan terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kami semua kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi analoginya gini, Dinda Pong. Ya. Keutamaan Quran ini dari kitab-kitab yang lainnya berdasarkan Al-Maidah 48 tadi. Jika dalam satu kelas ada proses belajar mengajar yang terdiri dari 3 murid. Murid pertama namanya Taurat. Murid kedua namanya Zabur. Murid ketiga namanya Injil. Nah, gurunya ini Al-Quran. Kenapa analogi ini kubawakan? Bukankah seorang guru lah yang bisa menentukan benar salahnya murid? Guru. Bukankah seorang gurukah yang layak memberikan nilai kepada murid? Guru. Dan di dalam Quran Al-Maidah 48 Allah menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah pembenar, hakim terhadap kitab-kitab terdahulu. Nah, gurunya ini ada pada kami, Quran, gitu loh. Maka sudah sewajarnya murid-muridnya pun Taurat, Zabur dan Injil harus ngikut kepada kami. Bukan kami ngikut kepada mereka. Kenapa? Guru mereka yaitu Al-Quran ada pada kami. Cuman yang jadi pertanyaannya, Bibel kemana? Bibel itu kemana Bibel? Kenapa nggak pernah disebut oleh kitab-kitabnya Yahudi Bibel itu? Kalau Bibel itu ada dalam hati saya tuh Bang Faruk.
Ini Bang dalam Faruk, hati. aku bertanya dulu Bang Faruk. Bang Gitu. Faruk kan dulu Islam ya, Kristen ya Bang Faruk. Terus murtad ya. Kok murtad? Ya. Karena maksud saya sebelumnya tuh Bang Faruk memang sudah Muslim atau dulunya Kristen baru masuk Muslim. Kalau ibu yang di atas, saya 27 kalau ibu ini tahun. aku tahu dari Kristen dulu, dia masuk Islam kan? Ya, Dan ibu saya yang- dulu 27 tahun pernah jadi Kristen. Oke. Terus? Nah terus gini Bang Faruk, kira-kira apa penyebabnya sampai Bang Faruk meninggalkan Kristen terus masuk ke dalam Islam gitu? Mungkin ada satu pegangan yang kuat sehingga Bang Faruk nekat masuk ke Islam kan? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Pasti ada dasarnya. Misalnya Ada dasarnya. ada di dalam, Ada dasarnya. dalam Saya jawab Al-Quran, dalam Al-Quran ada Bang Faruk temukan sesuatu, sementara ada di dalam Alkitab itu Bang Faruk menemukan sesuatu yang mungkin sangat menjijikkan buat Bang Faruk. Ya, sehingga ada. Bang Faruk Ada meninggalkan jawabannya. itu. Ada jawabannya. Oke. Ntar saya jawab. Iya, iya. Yang pertama, ya, saya tidak mendapatkan satu ayat pun di mana Yesus memberikan janji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menuhankan Dia. Tidak ada. Betul. Itu pertama. Yang kedua, saya dapati ternyata Yesus ini adalah utusannya Bapa. Dan Yesus pun menyatakan dirinya bertuhan. Tuhan Dia adalah Bapa. Karena Dia adalah utusan dan Dia juga bertuhan, maka jika Bible itu dikatakan kitab suci, harusnya kitab itu berisikan perkataan-perkataan dari Bapa, bukan perkataan-perkataan dari Yesus. Gitu loh. Karena jika perkataan-perkataan Yesus kan utusan Dia manusia. Tidak pantas kitab itu dikatakan kitab suci, karena ternyata mengandung perkataan-perkataan dari manusia. Siapa manusia itu tadi? Yesus. Dalilnya di mana? Lukas 1 nomor 31. Dia manusia, seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Gitu loh. Ketiga, jika pun harus dipaksakan perkataan manusia itu menjadi sebuah kitab, maka kita butuhkan legitimasi, legalitas. Dari siapa? Dari Bapa yang mengutus Dia. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku anggap ini hanya klaim sepihak. Klaim sepihak dari Yesus. Karena apa? Tidak ada legitimasi atau validasi dari Bapak mengatakan hal yang serupa. Berbeda dengan Al-Quran, di mana Al-Quran seluruhnya itu pure murni perkataan Allah. Bahkan ya, Al-Quran itu menjadi validasi dan juga legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika dia mengklaim dirinya. Ketika dia mengklaim dirinya Nabi, dia mendapatkan legalitas yang tertulis di mana? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Nabi mengaku kepada sahabat, "Aku adalah Nabi," kata dia. Dia dapat legalitas dalam surah Al-Ahzab 45. Ya ayyuhan Nabi, dipanggil Allah dia Nabi. Ketika Allah mengklaim dirinya adalah Rasul, dia juga dapat legitimasi. Di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Semua legitimasi itu didapati oleh Nabi Muhammad SAW dalam Quran. Sementara ketika Yesus mengklaim sesuatu, dia tidak dapat validasi apalagi legitimasi dari Bapa yang telah mengutus Dia. Apalagi Paulus, gitu loh. Apalagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak mendapatkan. Lebih rancunya lagi, mereka ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya tidak mendapatkan validasi ataupun legalitas. Cair dong. Tidak mendapatkan legalitas dari Yesus ketika menuliskan kitab. Nah, Gitu loh. Bahkan ku baca lagi dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat dan antikristus itu adalah orang yang nggak percaya Yesus itu manusia. Sementara 100% manusia, 100% Tuhan itu hanyalah dogma dan doktrin dari bapak-bapak gereja. Karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya seperti itu. Lalu, ku baca di dalam Markus 12:29, Yesus berkata, "Dengarlah wahai Shema Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ku baca dalam Quran ada perkataan yang sama, "Qul huwallahu ahad."
Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Hanya menyembah kepada Allah saja. Dan di dalam Al-Quran ada banyak jaminan-jaminan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang dulu familiar sama aku, yang menarik hatiku itu adalah surah Al-Bayyinah. Yang di dalam dimulai dari surat ayat 6 itu ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika apa? Ayat selanjutnya apa Bang dia? Lupa aku jadi. Nah, intinya di situ dikatakan sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan melakukan amal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga, di mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gitu loh. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk aku dalam rukun iman, dan aku adalah orang yang beriman. Allah sudah menjanjikan kepadaku surga. Nah, ini agama yang benar. Mantap. Sementara Yesus mengingkari aku, dan mintanya di mana? Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan kalau kalian baca dari ayat 15-nya itu tentang perihal nabi-nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Yang mengkoar-koarkan Yesus Tuhan, yang mengkoar-koarkan bermukjizat, bernubuat dengan nama Yesus. Dialah si penyesat. Dialah yang diusir oleh Yesus dan dikatakan nabi palsu. Berarti aku penyesat ketika aku berteriak Yesus Tuhan. Sekarang gini. Ini sebagai komparasinya saja, mirroringnya ya. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan orang-orang yang tidak menyembah kepada Dia dan tidak menuhankan Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ada? Saya pikir yang itu tadi Bang Faruk bilang itu tidak ada satupun yang sampai ke Bapakku tanpa melalui dia gitu. Nah, tapi nggak ada validasi kan dari Bapak kan? Saya pikir mungkin itu cukup dengan kata itu saja mungkin ya. Tapi itu terbantahkan Dinda. Itu terbantahkan dengan data Matius 15 nomor 24. Di mana Yesus menyatakan, dengar dulu, Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ketika Dia menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, Dia berpesan, jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain di luar dari Bani Israel, kata Yesus. Dilarang, jangan masuki, bahkan jangan masuki kota Samaria. Cair dong. Cair. Wih, Masya Allah. Jelas kan? Ketika pun kita berpegang kepada klaim sepihaknya dari Yesus, ternyata klaim sepihak itu pun tetap mengarah kepada Bani Israel. Domba-domba yang tersesat. Cuman gini Bang Pong ya, dulu aku pikirnya gini, kalaupun aku menyusup menjadi bagian dari Bani Israel, aku tuh harus jadi domba. Aku dilahirkan mama aku manusia kok jadi domba. Tapi kenapa ya? Ini dengar Bang Pong ya, ini perasaanku waktu itu, perasaanmu waktu itu. Kenapa ini ya? Yesus itu menghinaku. Kalaupun aku menyusup menjadi Bani Israel, dalam pandangan Yesus aku bukan orang tapi domba. Mungkin ini Kak Faruk, mungkin domba itu kan cuma kata hiasan saya sebenarnya. Saya sudah tidak terlalu paham juga sih. Kalau aku menggunakan kata hiasan, aku mintanya dikatakan kupu-kupu. Ya sama-sama hewan. Kupu-kupu juga hewan. Kupu-kupu kan hewan juga Kak Faruk. Itu aku nggak terimanya, kenapa harus domba? Cuma aku tengok Dinda Pom, domba ini payah diatur, makanya digembalakan. Coba lepas domba itu, dimakaninya daun ubi tetangga, dimakaninya. Dipijainya pohon tetangga itu, dipijainya. Payah diatur domba, makanya aku nggak mau dibilang domba. Berenak dipandang mata, kenapa Yesus nggak panggil kupu-kupu ya? Gini, kalaupun kau paksakan aku menusuk kepada Bani Israel, aku dihinakan. Gitu loh. Meskipun ketika aku dihinakan, aku tetap bukan umat Dia karena aku bukan Bani Israel. Cuman ketika pun aku Bani Israel, seandainya aku ini Bani Israel, aku berpikir waktu itu, aku tetap dipandang Yesus domba. Ya, tapi kalau
kalau Allah di dalam Al-Quran menyebut ya ayuhan nas, kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, Tuhannya manusia. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, raja manusia. Manusia, bukan domba. Gitu loh. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia. Manusia, bukan dibilang penggembala domba. Makanya aku pikir ini benar ini. Tuhanku menyebutkan identitasku dengan benar. Aku manusia. Jika memang Yesus itu atau Tuhan dalam Bible itu adalah penciptaku, masa dia nggak tahu yang diciptakannya manusia bukan domba? Kok dikatakan dia pula aku domba? Jadi waktu itu Dinda Pong ke gereja lakukan, ku tengoklah pendeta berkhotbah. Pendeta ini harusnya jangan ngomong sesungguhnya kerajaan Allah, jangan gitu ngomongnya, harusnya mbe itu harusnya kan diumpamakan domba. Biar total dalam berperan sebagai domba harus ngembe, jangan ngomong pakai bahasa manusia mbe. Karena aku merasa tidak dimanusiakan ketika aku jadi manusia lahir ke dunia ini, maka dia nggak menjadi domba juga. Itulah salah satu alasan hingga akhirnya aku memilih Islam. Karena Islam lah, ya, dengan Islam lah cair. Karena di Islam lah di mana Tuhanku yang memanusiakan diriku, dan dia tahu yang diciptakannya aku adalah manusia, bukan domba. Kalau Bang Pong ini kan domba. Yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan Bang Pong mau jadi domba? Mantap. Sampai kapan? Enggak, gini Bang Faruk. Bunda Hana Sukron. Bang Faruk. Sekarang gini. Mungkin itu alasan untuk Bang Faruk meninggalkan itu kan, yang kepercayaan lama. Sekarang kira-kira setelah ini Bang Faruk tertarik di agama Bang Faruk yang terbaru nih, masalahnya apa sampai Bang Faruk bisa tertarik ke situ? Terus Kan udah masuk aku ke situ. sampaikan tadi sekalian sih Dinda. Bahkan di dalam surah Fusilat itu Sadio ya 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat akan datang kepadanya mengatakan, jangan khawatir kamu, Allah akan memberikan surga kepadamu. Oh, begitu mudahnya mendapatkan surga dalam iman Islam. Aku mengakui Tuhanku adalah Allah dan aku istiqomah atas itu sampai mati, aku masuk surga. Nggak perlu ku tengok drama Tuhanku mati, nggak perlu. Nggak perlu nengok-nengok drama Tuhanku mati. Ditangkap Tuhanku, dipukuli, dibalik-balik. Ribet kali gitu. Untuk menebus dosaku aja ribet kali dia. Cair bro. Untuk menyatakan aku masuk surga aja ribet kali Tuhannya. Harus pakai drama, pura-pura ke dunia jadi manusia, pura-pura dilahirkan, pura-pura menyusui, pura-pura kecil, pura-pura besar, pura-pura kelaparan, pura-pura nangis, pura-pura ditangkap, pura-pura dipukuli, pura-pura mati. Ribet kali dia. Kalau lah pada saat itu aku di neraka, lama kali nungguinnya. Kan? Nungguin dramanya selesai dulu. Tapi kalau Tuhanku dalam Islam mantap. Ya kan? Dia sudah ada di dalam tadi. itu Bang Faruk. Hah? Sudah ada dia di dalam sorga itu Bang Faruk. Aduh, kalau kita buka Dinda, kita kaji itu terkejut kau, ternyata dia di neraka. Bang Faruk, dia sudah menuju Bang Faruk di dalam surga itu. Aku ada kerjaan ini bentar, aku di atas sepeda motor ini toh. Lanjut itu. Ya. Oke, aku tahu apa dulu ya. 10 menit. Kok belum? Ada saya di sini. Udah terguncang. Udah. Oke. Intinya Pak Pong ini adalah sedang meragukan isi Bibelnya sendiri, betul? Enggak sih, saya gini Kak. Tadi katanya di awal bro. Iya, nggak konsisten. Betul. Saya orangnya gini. Saya sekarang ini karena Kristen itu kan bawaan saya dari lahir kan, sama mungkin dengan Mbak Pupa kan, iya kan.
Entah ya, mungkin Mbak punya cerita sampai masuk ke Islam itu beda sama Bang Faruk kan? Iya kan? Beda. Nah, cuman saya sih itu, saya orangnya itu ya, saya nggak mau karena teman-teman saya Muslim banyak juga. Kami itu bergaul kiri kanan kan? Iya, Kan- Pak Pong kan sudah meragukan Bible kan? Kenapa Anda meragukan Bible Anda? Enggak, saya nggak meragukan gitu loh. Saya cuma Nggak mencari- meragukan. Enggak, saya nggak meragukan saya. Karena gini loh, Mbak. Saya itu, istri saya itu Muslim, saya Kristen. Berarti kalian berzina. Saya Berarti nggak mau kalian tarik berzina. dia. Saya nggak tahu itu. Saya mau tarik dia, tapi saya nggak mau. Iya, itu namanya berzina, Pak Pong. Tuh. Iya, itu namanya berzina. Tapi kan di ajaran kalian kan diperbolehkan nikah dengan siapa aja, dengan agama manapun, tidak harus mengikuti agama si A si B, yang penting nikah aja. Kalian kan boleh, bahkan pernikahan sesama jenis saja boleh sama kalian. Nah, kalau itu saya nggak tahu. Kalau saya sih sebenarnya begitu, saya jijik juga itu. Main pedang-pedang, Iya. nggak mungkin Tapi lah. kan agama Bapak yang mengilegalkan pernikahan sesama jenis. Oh, itu nggak tahu. Itu mungkin tergantung dari satu negara, karena negara itu kan kejadiannya di Eropa gitu. Tergantung mereka aja. Tapi kalau di Kita Indonesia, nggak bahas negara, kita bahas agama. Kita nggak bahas Iya. negara, kita bahas agama. iya betul Kak, Nah, betul. agama Tapi kan Bapak yang begini, Pak. mengilegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi Bapak nggak masalah nikah dengan agama ini, agama nggak masalah. Tapi kalau bagi Ya, kami tapi itu berzina. Itu kan kejadiannya bukan di Indonesia tuh Kak ya, atau gimana? Ada juga di Kita Indonesia. nggak bahas negara, Pak Pong. Oh, iya. Kita membahas agama. Saya nggak mau tahu dengan negara mana. Nah, Oke, pokoknya intinya dalam agama Bapak Pong ini berzina dan kalian tidak dipermasalahkan di dalam agama kalian. Bahkan pernikahan sama jenis pun agama kalian yang mengilegalkan. jadi gini Kak. Jadi setelah proses perjalanan waktu itu, Oh, legal ya, Perkawinan dilegalkan. Oh, sorry salah ngomong. Mohon maaf, agama kalian yang melegalkan. Oh. nah, makanya Kak, ngomong itu hati-hati juga kita ngomong, jangan sampai kita. Ya, agama kalian yang melegalkan. Melegalkan itu adalah memperbolehkan. Jadi gini, Memperbolehkan. Agama Itu kalian ada- yang memperbolehkan atau Ada- pendeta kalian yang merestui, pendeta kalian yang mengiyakan pernikahan sesama jenis. Legal, pernikahan legal itulah kalian. Agama Ada. Kristen. Ada dalilnya itu ya Kak ya? Ada dalilnya itu ya? Kok ada dalilnya? Ada anunya ya? Sekarang agama mana yang benar-benar melakukan pernikahan sama jenis? Agama mana? Agama mana? Coba sebutkan orang Islam yang menikah sesama jenis. Kalau di Kristen itu banyak banget. Banyak. Dah. Kok dalilnya ada dalilnya? Jangankan pernikahan sesama jenis, bahkan kalian pun tidak ada larangan untuk menikahi ibu kandung sendiri. Nggak ada tertulis. Coba, nggak usah pernikahan sesama jenis. Di mana data tertulis di dalam Bible kalian, ya, ajaran daripada Yesus dilarang menikahi ibu kandungnya, dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Kalau pernikahan itu masih bagus kata-katanya ngawin. Mengawini ibu kandung sendiri. Di mana tertulis dalam Bible yang diajarkan Yesus? Di mana? Itu di Bible itu ya saya juga enggak terlalu, saya ini orangnya Berarti nggak terlalu Bapak paham. Pong tidak mendengarkan tadi pernyataan Bang Faro. Bang Faro Iya. dan narasi Iya. panjang kali lebar. Di imamah, Di dalam kan? Bible kalian tidak ada Yesus mengajarkan untuk melarang, ya, melarang mengawini ibu kandung sendiri. Bang Faro udah ngomong loh dari tadi panjang kali lebar. Memang rata-rata orten ini kalau naik telinganya gak dibawa ya. Ada. Aku sih Iya, senyum-senyum aja Mbak. orten ini rata-rata naik telinga Iya. itu gak dibawa. Bang Kalau Faro udah aku sih- ngomong panjang-panjang. Kalau aku sih Pembahasannya nggak adalah mau- tidak nggak mau ada emosi. larangan mengawini ibu kandung sendiri. Diajarkan Kalau oleh aku- Yesus. Emangnya ada ya ajarannya itu disuruh kawin dengan Nggak ada Tapi ini larangannya, orang- Pak Pong. Bunda, tapi ini orang ku tengok murah senyum ya. Tengok fotonya itu murah senyum dia.
Iya, Oh, tapi iya, berubah harus. senyum. Ya. Pak Pong pakai kacamata mukanya biasa aja. Harusnya muka itu berubah. Contoh Pak, dengerin ya Pak Pong. nanti jadi Kalau domba, kita pakai jangan. kacamata, muka Nanti kita jadi tambah domba cakep aku. nih. Gua pakai kacamata nih. Tengok nih, tambah Nah. cakep. Saya nggak punya kamera. Muka Pak. Anda pakai kacamata tetap aja nggak ada perubahan di muka Anda. Iya ya memang. Karena saya sekali aja diciptakan kan. Diciptakan dari ayah dan ibu yang Saya begitu. juga sekali diciptakan, emang saya 3 kali diciptakan. Ada aja nih. Saya juga 1 kali diciptakan Pak Pong. Ya. Saya nggak 3 Ya. kali diciptakan. Kan wajah nggak bisa dirubah kan. Mau jelek bagaimana ya? Itu Ya, sudah hasil bisa ciptaan, kalau kan? Bapak mau operasi plastik. Janganlah, itu kita udah melanggar ini. kan? Jangan. Oke, kita bahas ke tema ya. Oke, kita bahas ya. Pak Ya. Pong, jadi di dalam Bible-mu tidak ada larangan untuk mengawini ibu kandung sendiri. Nggak ada larangannya. Nah, makanya kalian kalau tidak ada larangan berarti boleh kan? Boleh kan? Oh itu Boleh saya nggak kan tahu. itu. kawin? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Karena nggak ada larangan ya nggak bisa kan. Nggak, ya. Karena nggak ada larangan boleh Pak. Sama Nggak, kayak main TikTok. Ada nggak larangan? Ada nggak Bapak dilarang main TikTok? Ya dilarang. Nggak ada kan? nggak. Nggak ada yang larang lah. Nggak ada yang larang Bapak main TikTok kan? Mm-mm. Berarti boleh. Nah, nggak ada larangan untuk mengawini ibu kandung sendiri berarti boleh. Nah. Sebagaimana Pak, sebagaimana itu di dalam Bible-mu Nabi Lot tidur bersama kedua putri kandungnya. Kedua putrinya 2, ya, putri kandungnya Nabi Lot itu ditiduri sampai hamil. Nah itu di dalam Bible-mu. Oh gitu. Oh Nah, gitu ya. berarti kalian juga boleh mengawini ibu kandung kalian sendiri karena tidak ada larangannya. Oh gitu ya. Nggak mungkin. Iya dong. Kan nggak mungkin. Masa Mbak Kok juga nggak bisa kawin dengan mungkin? anaknya? Berarti Mbak juga Oke, bisa kawin Pak, sama anaknya. ini menarik ini menarik. Bapak, ini menarik ya. Nggak mungkin kan Bapak kawin di ibu kandung sendiri kan? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Nggak Ada mungkin. nggak? Begitu juga Pak. Begitu Nah. juga yang namanya Tuhan nggak mungkin keluar dari selangkangan. Tuh pakai. Wah, Nggak mungkin Anda mengawini Jangan ibu kandung marah-marah sendiri. loh, santai Nggak aja, mungkin. Mbak. Begitu juga Tuhan nggak mungkin keluar dari selangkangan. Giliran Anda dikenakan kawin dengan ibu kandung Anda tolak. Anda jijik. Jijik Anda mengawini ibu kandung sendiri. Jijik. Anda tolak. Begitu juga Tuhan. Nggak mungkin dia keluar dari selangkangan. Di mana selangkangan ini dia ciptakan sendiri. Selangkangan ini diciptakan oleh Tuhan supaya kalian beranak cucu. Gak mungkin dia keluar Pak, gak mungkin. Giliran Anda dikenakan Anda tolak, Anda gak terima. Gak mungkin kawin dengan ibu kandung, gak mungkin. Karena apa? Ya, Karena gini. ibu kandung Anda yang melahirkan Anda. Jadi gak mungkin Anda kawinkan. Begitu juga Tuhan. Tuhan yang menciptakan perempuan, Tuhan yang menciptakan laki-laki. Gak mungkin Tuhan keluar dari ciptaannya sendiri. Tuhan yang menciptakan selangkangan, gak mungkin dia keluar dari selangkangan. Sebagaimana Anda jijik kepada ibu kandung Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda keluar dari ibu kandung Anda sendiri. Keluar dari lubang ibu kandung Anda sendiri. Jadi Anda jijik untuk menyentuh lubang ibu kandung Anda sendiri. Jijik. Gak masuk akal. Kenapa? Karena Anda keluar dari situ. Begitu juga Tuhan Pak. Tuhan keluar dari sini ya. Tuhan yang menciptakan selangkangan. Gak mungkin dia keluar dari selangkangan. Tuh, kenapa Anda menolaknya? Anda mengawini ibu kandung sendiri Anda tolak. Tapi kenapa Tuhan tidak Anda tolak? Kenapa? Kenapa Anda tidak tolak Tuhan itu? Kenapa? Kenapa Anda menolak mengawini ibu kandung sendiri? Tapi Tuhan keluar dari situ Anda terima. Kenapa? Pakai, pakai. Giliran Biasa ke aja. Anda sendiri. Biasa Anda aja tolak. kali, Bu. Gak mungkin. Santai Gak aja mungkin. gitu, Saya Bu. memang biasa Pak. Cuman melihat Anda itu Enggak, gini, apa gini, ya? gini. Saya Gini, tuh kalau Bu. melihat orang-orang kayak Bu. gini, giliran kalian dikenakan, kalian gak terima. Itu yang bikin saya Gini, gemes. segini loh. Giliran ke kalian Artinya- gak terima. Ibu jangan marah-marah dong, menjelaskan sesuatu itu Saya santai. nggak marah Pak, saya Nggak greget. usah. Saya Nadanya nggak itu marah. pelan. Nadanya Beda itu marah, beda santai. greget. Saya nggak marah Pak. Santai aja ngomongnya. Papong Ibu ada capek duit 5.000 sendiri, nggak? gitu loh. Papong Capek ada itu. duit 5.000 nggak? Papong ada duit 5.000?
Kenapa duit 5.000 itu? Untuk apa itu? Kalau ada duit 5.000 pergi ke warung beli korek kuping ada dalam-dalam kayaknya ada tungki. Dari tadi saya katakan saya nggak marah, saya Iya. greget, saya nggak marah. Anda Ya, bolak-balik greget itu sama mengatakan aja jangan itu marah. loh. Saya bolak-balik mengatakan saya nggak marah. Saya greget dengan Anda. Anda menolak Kenapa? mengawini ibu kandung sendiri dengan alasan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak masuk di Untuk dunia akal. sekarang itu Orang gini, kalau Bu. Untuk ngomong dunia itu sekarang itu pantang belum, diem. nggak bisa. Dengarkan orang Karena kita ngomong. sudah Anda tahu laki-laki hukum. apa perempuan? Sudah tahu malu kita. Anda laki-laki apa perempuan? Sekarang gini Orang loh, waktu ngomong ada Adam dengan Hawa, Adam dan Hawa itu kan mereka Anda setelanjang. laki-laki apa perempuan? Iya kan? Anda laki-laki. Adam dengan- Saya biarkan Anda Bentar. ngomong ya. Nanti saya ngomong, Anda diam. Silakan. Anda ngomong apa? Gini, maksud saya kan Adam dengan Hawa, artinya kita anu dulu kan. Dulu kan mereka itu waktu diciptakan oleh Sang Pencipta, itu kan dalam keadaan telanjang. Iya kan? Ketika dia sudah dikasih tahu sama Tuhan, Adam, kamu jangan makan buah ini ya. Nah, diciptakanlah perempuan. Nah, setelah mereka makan itu dan mereka tahu bahwa oh itu adalah dosa, baru mereka sadar oh ternyata kami ini telanjang gitu loh. Iya kan? Nah, setelah itu ya, jadi tidak mungkin kita mengkawini kita punya orang tua ketika kita sudah masuk ke dalam dunia sekarang ini, ya kan? Tidak mungkin, gitu loh. Tapi kalau saya sih orangnya never mind, tidak ada masalah. Ada, Karena Pak. saya juga belum pernah Pak, pergi izin, di surga. izin, Pak. Bentar, Bu. Izin, Saya tapi juga belum ada, pernah Pak. naik masuk ke surga, lihat itu surga modelnya bagaimana. Mbak Pak, juga kan belum tahu dengar dulu. surga itu modelnya bagaimana, iya kan? Pak, Iya kan? Pak. Nanti Tungkian ada- dia bunda. Tungkian Pak. dia. Ada fakta nyata, Pak. Data sebenarnya di Manado sana ibu kandungnya dikawinin. Itu Kristen, Pak. Itu fakta realnya, Pak. Artinya mereka boleh di Kristen mengawini ibu kandung. Itu kemarin dibawa datanya Pak D Sugi. Jadi Kristen ini entah ya, sesama jenis pun dikawinkan di gereja. Jadi mereka memang gak ada aturan. Apa yang gak ada aturan ya? Ya mohon maaf, hewan itu gak ada aturan, Pak. Mohon maaf sekali ya. Itu fakta. Di gereja itu ya entah yang mana ibu, yang mana nyonya, sama-sama perempuan dikawinkan. Pendeta loh, pendeta yang ini, yang kawinkan mereka. Ini fakta Pak di kekristenan, betapa bobrok. Kalau dibilang bobrok ya mohon maaf ya. Karena kalau dibilang oknum, ya ini pendeta. Dan mereka pakai Bible. Sama dengan yang apa yang Bapak pakai. Jadi aku bilang sih, ada apa dengan kalian ini ya teman-teman Kristen? Sampai segitunya gitu loh. Andaikan Ya, ini si misalnya Pong di mute dia. Oke bunda, ini izin bunda. Ini si Pong di mute karena ngerocos terus. Kalian netizen, kalian itu mungkin baru masuk atau kalian nggak dengar. Di awal saya tuh nggak suka sama orang ini. Di awal dia mengatakan dia itu udah meragukan Bible-nya, ingin belajar Islam. Sudah, makanya aku kadang netizen ini, kalau kalian nggak tahu apa-apa nggak usah bertyping, santai. Ngapain saya santai sama orang gila ini? Ngapain? Di awal dia masuk, dia mengatakan meragukan Bible-nya, mau belajar Islam. Sudah, ini ular beludak. Bagus-bagus ngomongnya, tapi dia nggak mau diem. Ngerocos, tapi nggak mau diem. Ngapain kita santai sama dia? Ngapain? Hah? Mau belajar Islam, tapi dia lari kemana-mana. Mau belajar Islam, tapi dia masih meyakini, mengimani yang keluar dari selangkangan adalah Tuhan. Di mana ada orang Islam menuhankan yang keluar dari selangkangan? Di mana? Di mana? Jadi nggak usah kalian typing santai-santai sama orang ini. Di awal aja dia udah mengatakan apa? Ngapain santai nih? Ular bludak kayak gini. Buat apa santai? Kalian dengar sendiri, dia diam kan? Dia ngomong kan? Ngomong rocos. Hanya beda nada dengan saya. Tapi dia nggak mau diam, rocos. Laki-laki apa perempuan? Coba, mana ada orang Islam? Siapa di sini orang Islam yang menuhankan keluar dari selangkangan? Siapa? Nggak ada kan? Kalian di bawah. Kalian menuhankan yang keluar dari selangkangan? Nggak ada kan? Jadi ngapain santai sama orang kayak gini?
Ngapain? Ular bludak. Pada saat saya tanya lagi, Anda tadi mengatakan Anda meragukan Bible Anda. Dia bilang enggak. Padahal tadi di awal dia naik, dia mengatakan dia meragukan Bible-nya. Mau belajar Islam. Kenapa makin kesini ininya ngeblank? Jadi ular bludak. Sosok ini ngomong juga gak mau diem. Ya, makanya saya tuh greget. Saya gak marah, saya greget sama orang kayak gini. Greget banget. Iya, sumpah. Dia menolak loh. Dia menolak mengawini ibu kandungnya sendiri. Gak masuk di akal katanya. Dia tolak ngawini ibu kandungnya, gak masuk di akal. Karena dia keluar dari lubang ibunya. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Hah? Dia Tuhan yang keluar dari sini dia terima. Padahal jelas selangkangan ini Tuhan yang ciptakan. Kok bisa-bisanya diterima? Berarti dia menyelamatkan dirinya. Dia tidak mau terhina, tapi dia mau Tuhannya terhina. Ini otaknya di mana? Dia gak mau terhina, mengawini ibu kandungnya sendiri, gak mau dia merasa terhina, tapi Tuhannya dia relakan dihina. Goblok gak orang kayak gini? Goblok gak? Nah, ini ular bludak. Tadi di awal, saya mau belajar Islam. Saya udah meragukan Bible, tai babi. Nah, Dron. Enggak, nggak usah santai-santai. Kalian tuh netizen sama ular budak, nggak usah santai-santai lah. Sama ular budak. Kita tahu mana kita tempatkan orang yang benar-benar untuk diajak santai, mana orang yang nggak bisa diajak santai. Kita tahu. Kita nggak baru 1 kali 2 kali untuk diskusi, enggak. Kita udah berhari-hari loh di sini, dari pagi sampai malam loh kita di sini. Jadi kita